Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, malam hari ini aku pengen belajar pelajaran agama Islam nih guys. Oke, karena besok hari Senin ada ujian guys. Doain semoga lancar ya guys. Oke, langsung ya guys. Ya, kita mulai nih ya, Dek. Mudah-mudahan mudahkan ujiannya. Ini pelajaran pendidikan agama Islam buat hari Senin. Kita coba dengan latihan-latihan menjawab latihan-latihannya ya. Oke. Nomor 1. Terkenal baik berarti A. Tercela, B. Terpuji, C. Berani, D. Penakut. B. Terpuji. Oke, betul. Jawabannya terkenal baik berarti terpuji. Oke, next. Lanjut nomor 2. Tidak penakut berarti A. Tercela, B. Terpuji, C. Penakut, atau D. Berani. D. Berani. Oke, berarti benar jawabannya yang D ya, berani. Hukum menuntut ilmu adalah A. Mubah, B. Sunnah, C. Wajib, D. Haram. C. Wajib. Wajib, oke ya. Nih jawabannya hukum menuntut ilmu adalah wajib. Sering bertanya, ilmu akan semakin A. Bertambah, B. Tetap, C. Berkurang, D. Tidak bertambah dan tidak berkurang. A. Bertambah. Bertambah, oke. Rajin belajar akan membuat kita bodoh, A. Bodoh, B. Pandai, C. Jahat, D. Malas. B. Pandai. Pandai, oke. Betul, jawabannya pandai. Selanjutnya, al-asr artinya A. Pengumpat, B. Kemuliaan, C. Masa atau waktu, D. Waktu subuh. C. Masa atau waktu. Masa atau waktu. Oke. Kalau waktu subuh itu apa yang paling gampang kita biasanya tuh nyebutnya apa? Nama surahnya. Waktu subuh yang artinya waktu subuh. Falak. Kalau Al-Fatihah itu kan pembukaan. Ya, kalau Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Kalau Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Lanjut. Quran surat Al-Asr berjumlah berapa ayat? A. 6, B. 4, C. 5, atau D. 3? D. Ya, D ya, 3 jawabannya. Coba bacain surat Al-Asr gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, surat Al-Asr turun di kota A. Mekah, B. Najran, C. Madinah, D. Jizan. Mekah ya. Surat-surat yang umumnya pendek dan kebanyakan itu ada di surat-surat yang juz amma itu turun di kota Mekah. Makanya sebutannya selain apa? Sebutannya adalah surat-surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Kalau surat-surat yang panjang kayak Al-Baqarah, Al-Maidah, dan yang panjang-panjang lainnya itu diturunkan di kota Madinah. Makanya disebut surat-surat Madaniyah. Selanjutnya ya. Nomor selanjutnya. Kebanyakan manusia dalam keadaan merugi. Kerugian yang dialami manusia ialah bahwa kesempatan di dunia tidak digunakan sebaik-baiknya. Hal ini tertera di dalam surat Al-Asr ayat yang ke-1, kedua, ketiga, atau D? Benar semua? B. B yang kedua. Kalau Al-Asr ayat pertama artinya apa tadi? Ayat pertama artinya Wal asr.
Wal. Artinya Ah, apa? Ayo. artinya masa atau waktu. Iya, tapi pakaiin demi masa. Tuh, wal asr artinya demi masa. Tuh, yang kedua, wal asr innal insana lafi khusr. Itu artinya apa? Sesungguhnya manusia Sungguh manusia berada dalam dalam kerugian. kerugian. Nah, ya. Kerugiannya itu ini. Kerugiannya apa? Manusia di dunia tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Nah, yang ketiga, Allah menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh agar manusia tidak termasuk orang-orang yang rugi. Hal ini tertuang di dalam surat Al-Asr ayat yang keberapa? Yang kalau pertama kan tadi demi masa. Terus yang kedua tadi artinya apa? Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Yang ketiga, ya jawabannya betul yang ketiga. 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang ketiga. Karena di situ dijelaskan bahwa semua manusia yang dari ayat kedua, manusia itu semuanya sebenarnya dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beramal soleh dan nasihat-menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran, ya. Tuh dijelaskan supaya kita tidak merugi itu ada di ayat ke-3. Selanjutnya, arti Quran surat Al-Asr ayat ke-3 adalah A. Aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. B. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. C. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Atau D. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. D, ya, jawabannya yang D. Kecuali kalau semua merugi kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Selanjutnya, mengajak umat untuk meninggalkan perbuatan maksiat merupakan tugas dari Nabi A. Harun, B. Yunus, C. Nuh, D. Lut. Ya, ini sebenarnya sih namanya tugasnya dari Nabi, semuanya pasti mengajak umatnya itu untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Tapi yang sedang dipelajari di buku pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 semester 2 ini itu ada pelajaran tentang sejarah Nabi Lut. Jadi di sini yang dimaksud jawaban yang benarnya adalah Nabi Lut mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Umi, terus kalau artinya maksiat apa? Maksiat itu artinya perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk. Tuh, perbuatan maksiat namanya. Yang jelek-jelek deh, perbuatan yang jelek-jelek itu namanya perbuatan maksiat. Dah, terus saya lanjut. Ada lagi nggak yang ditanyain dulu? Nah, lanjut ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Al-Quddus artinya apa? A. Allah Maha Perkasa. B. Allah Maha Suci. C. Allah Maha Agung. D. Allah Maha Raja. Allah Maha Suci. Ya, Allah Maha Suci. Ya, artinya Al-Quddus adalah Allah Maha Suci. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri. Berarti Allah itu mempunyai sifat A. Al-Quddus, B. Al-Ghafur, C. As-Sami', D. Al-Mutakabbir. Al-Quddus. Ya, Al-Quddus ya. Jadi Allah itu suka sama orang-orang yang menyucikan diri. Menyucikan dirinya apa aja? Hati, fisiknya, tempatnya,
Ya, semuanya lah. Kalau orang itu suka mensucikan diri, membersihkan diri, Allah itu suka. Karena Allah memiliki sifat Al-Quddus, yaitu Maha Suci. Lanjut. Membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor merupakan cerminan dari sifat Allah, yaitu A. Al-Wahhab, B. As-Sami', C. Al-Ghafur, D. Al-Quddus. D. Al-Quddus. Al-Quddus. Oke. Lanjut. Berikut ini sikap yang meneladani Nabi Soleh adalah A. Amirah tidak pernah menyerah dalam belajar. B. Ayah bekerja keras mencari nafkah. C. Ibu selalu menyisihkan uang untuk bersedekah. D. Andi tidak sholat zuhur. A. Amira tidak pernah menyerah dalam belajar. Ya, tuh. Jadi salah satu contoh yang meneladani sikap Nabi Soleh itu adalah Amirah tidak pernah menyerah dalam belajar. Karena Nabi Soleh itu dalam sejarahnya selalu belajar dengan sungguh-sungguh mencari ilmunya yang dia tidak ketahui, lalu dia tidak pernah menyerah. Ini yang patut kita teladani dari sikap Nabi Soleh. Lanjutnya, kewajiban menuntut ilmu itu wajib untuk A. Muslim laki-laki, B. Muslim perempuan, C. Muslim laki-laki dan perempuan, atau D. Muslim. C. Muslim laki dan perempuan. Iya, jadi itu wajib untuk semua muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Muslim laki-laki dan muslim perempuan ya. Lanjut. Surat Al-Asr menjelaskan tentang manusia yang merugi karena A. Berbuat baik, C. Tidak mengisi waktu, C. Disiplin, atau D. Mengisi waktu. B. Tidak mengisi waktu. Iya, jadi di surat Al-Asr itu menceritakan tentang manusia yang rugi. Ruginya karena apa? Karena tidak mengisi waktunya dengan beramal soleh, tidak mengisi waktunya dengan nasihat menasehati dalam kebaikan, sabaran. Ya. Lanjut. Surat Al-Asr yang kedua berbunyi Innal insana lafi khusr. Ya. Betul. Lanjut. Surat Al-Asr diawali dengan lafaz apa? A. Al-insanu. Yang kedua khusrin. Yang ketiga amanu. Yang keempat wal asr. Wal. Iya. Jadi jawabannya yang terakhir ini ya, wal asr. Lanjut. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati kebenaran dan nasihat menasehati kesabaran, arti di atas adalah surat Al-Asr ayat yang keberapa? A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4? C. 3. Jadi jangan pernah jawab 4 ya, karena surat Al-Asr cuma ada 3. Oke. Ini cuma jebakan aja. Selanjutnya, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Arti di atas adalah surat Al-Asr ayat yang ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. B. 2. Iya, B. 2. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan yang merugi. Lanjut, sikap teladan dari kisah Nabi Lut alaihissalam adalah A. Pantang menyerah mengajak kebaikan, B. Takut menerima tantangan, C. Berbuat curang dalam berdagang, atau D. Menerima tantangan. A. Pantang menyerah mengajak kebaikan. Iya, betul. Jawabannya adalah A. Pantang menyerah mengajak kebaikan. Lanjut. Contoh perilaku yang mencerminkan Al-Quddus yaitu A. Selalu membersihkan pakaian, B. Membuang sampah sembarangan, C. Tidak memaafkan, atau D. Memaafkan. Selalu membersihkan pakaian. Iya, betul. Selalu membersihkan pakaian. Karena arti Al-Quddus itu tadi apa? Allah Maha Suci.
Maha Suci. Kalau Allah Maha Suci berarti Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. iya, betul. Lanjut. Al-Quddus memiliki arti A. Allah Maha Raja, B. Allah Maha Suci, C. Allah Maha Mendengar, D. Allah Maha Mengetahui. B. Allah Maha Suci. Ya, Allah Maha Suci. Ya, alhamdulillah bisa kita buat latihan jawab ininya semua ya, jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa keluar dari sini buat ulangan, jadi sudah tahu jawabannya. Ya. Oke guys, sampai segini dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.